Dan kebanyakan saudara, Anda masih bersama kami di Berita Ambon. Bagi Anda yang baru bergabung, berikut kami sampaikan kembali berita utama pagi ini. Sebuah helikopter jatuh di Halmahera Tengah, 3 tewas. Bentrokan kembali pecah di Maluku Tenggara, 1 tewas. Nikmati wisata edukasi alam favorit ke Taman Stroberi, Maluku Tengah. Menjelang Ramadan, pedagang serta warga Kabupaten Maluku Tengah resah naiknya harga kebutuhan pokok terutama beras. Sebab sangat memberatkan warga di saat harga bahan pangan lainnya juga mahal. Di Kota Masohi, Kabupaten Maluku Tengah, beras jenis premium ukuran 24 kg kini dijual Rp395.000 dari sebelumnya Rp360.000 per karung. Sementara beras jenis medium per kilogram kini dijual Rp15.000 dari sebelumnya Rp13.000 per kilogram. Para pedagang mengatakan kenaikan harga beras terjadi dalam beberapa hari ini akibat gagal panen di sentra produksi beras. Naik ini bukan cuma naik terus, sentra turun-turun. Jadi kalau boleh dari pemerintah, katong rakyat biasa ini yang hanya pedagang kaki lima, yang hanya kerja kebun, begitu kalau bisa pemerintah daerah dan provinsi kalau bisa kasih turun harga beras jual. Harga beras apa saja yang naik di Kota Masohi ini? Yang WTJ, yang karung kuning 360, yang super 365, 2 udang 395. Itu yang BTJ sama cendrawasih 340. Itu harga awalnya berapa kira-kira? Kalau WTJ awalnya WTJ kuning 340. Oh, harga awalnya sekarang kan 360. Iya. Sedangkan kalau 2 udang 24 kilo harga awalnya 360. Sekarang 395. Selain faktor El Nino, harga beras di Kabupaten Maluku Tengah mahal karena harga dari distributor juga mahal. Tim Liputan melaporkan dari Maluku Tengah. Cuaca buruk yang mulai kondusif di perairan Maluku berdampak terhadap melimpahnya pasokan ikan laut ke pasar. Melimpahnya pasokan ikan berdampak pula terhadap turunnya harga ikan yang sangat signifikan. Misalnya ikan momar dan sejenisnya kini dijual Rp300.000 sampai Rp500.000 per loyang dari harga sebelumnya yakni Rp750.000 per loyang. Sedangkan ikan cakalang dan tuna biasanya dijual di kisaran Rp70.000 per ekor, kini turun menjadi Rp50.000 per ekor. Ini beli ikan berapa, Bu? Ikan ini gabung semua 50.000. Baunya bagaimana tuh, harga itu murah atau mahal tuh, Bu? Untuk hari ini lumayan. Lumayan ya? Iya. Sebagai masyarakat sendiri, warga sendiri, apa harapannya dengan harga ini? Iya, harapannya ya kalau memang lagi murah ya dikasih yang murah, tapi kalau memang pas cuaca lagi bagus ya, kalau memang mahal itu biasa. Ikan komu satu loyang berapa? Komu itu 300 dong. 300? Iya. Berarti sudah mulai turun semua nih? Iya ikan. Kalau ikan momar berapa? Momar 500 satu loyang. Warga berharap cuaca tetap normal agar harga ikan semakin turun dan stabil, apalagi untuk kebutuhan Ramadan nanti. Muhammad Sarusunet melaporkan dari Ambon. Selain untuk bersenang-senang, berwisata sebenarnya juga memiliki manfaat di bidang pendidikan. Maka, memilih lokasi wisata edukasi penting bagi guru serta orang tua yang ingin anaknya tidak hanya bergembira, namun juga mendapatkan manfaat di bidang pendidikan. Wisata edukasi tidak selalu membosankan. Ada banyak tempat wisata edukasi menarik yang menawarkan manfaat pendidikan anak sekaligus menyenangkan. Di Kabupaten Maluku Tengah terdapat tempat wisata edukasi yang sangat populer. Lokasinya pun tidak jauh dari jalan raya. Tempat wisata edukasi ini
tak lain adalah kebun wisata stroberi dan kebun cabai. Suasananya syarat akan wahana keindahan alam yang dapat menambah ilmu pengetahuan. Taman wisata edukasi alam ini memiliki ratusan tanaman stroberi dan cabai yang menarik dan menyenangkan bagi anak. Di sini, anak-anak bisa belajar secara langsung cara menanam stroberi dan cabai di polybag dan alam yang diajarkan para pengelola. Itu ya. Oke. Bisa? Bisa. Jadi ketika kita merencanakan untuk membuat ini namanya puncak tema atau ada sebagian puncak tema ini pas di tema tanaman. Jadi pas tema tanaman itu kita memilih ada program kita tanaman kunjungan. Jadi kunjungan itu disesuaikan dengan apa tema kita hari itu. Jadi karena pas tema tanaman, jadi kita memilih untuk melihat tanaman di Taman Bunga di Telaga Kodo ini karena ada tanaman yang banyak kayak cabai, stroberi, ada taman bunga juga. Kemarin tuh banyak bunga matahari, itu yang membuat kita pindah ke sini. Dan alhamdulillah kita sudah temu beberapa tanaman yang itu bisa jadi edukasi buat anak-anak, terutama tanaman stroberi karena kita ingin anak-anak bagaimana bisa membudidayakan tanaman stroberi itu. Jadi seperti edukasinya kita anak-anak bagaimana bisa melakukannya sendiri, memelihara tanaman sehingga muncul ada perasaan sayang pada tanaman sesuai tema kita hari itu. Ya, syukur alhamdulillah memang sangat antusias sekali tadi ketemu seperti itu. Malah ada yang mau beli sampai yang awalnya rontok satu pohon, ternyata mau beli sampai 2 sampai 3 memang mau dong beli. Jadi itu langsung sekalian diberikan bimbingan untuk Edukasi di sana cara apa, bagaimana perbanyak bibitnya, bagaimana melepasnya, bagaimana menanamnya ke dalam polybag ada petanam. Harapannya Pak kepada anak-anak yang sudah datang ini. Mudah-mudahan apa yang mau pulang bisa berkembang di rumah, bisa jadi bahan pembelajaran di rumah mereka untuk bagaimana cara menanam stroberi. Oke, makasih Pak. Anda Sarudin ya. Bagi Anda yang berminat untuk mengajak anak-anak untuk mengunjungi Taman Stroberi dan Cabai, tempat wisata edukasi ini berada di Dusun Telaga Kodok, Negeri Hitu, Kecamatan Lehitu, Kabupaten Maluku Tengah. Apalagi masuk ke wahana edukasi alam terbuka ini tidak dipungut biaya, sehingga pengunjung bisa berekreasi sepuasnya di Taman Stroberi dan Cabai ini. Muhammad Syahrul Sunet melaporkan dari Maluku Tengah. Informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita di pagi ini. Saya Priska Birahi bersama seluruh redaksi yang bertugas mengucapkan dangke banyak Pak Saudara dan Amato.